Assalamualaikum Adik Rekta, kembali lagi kita di TABK pada pertemuan yang pertama, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai shortcut. Sebelum itu, ada yang perlu teman-teman ketahui apabila TABK itu sebenarnya sebuah matkul di mana kita mengaudit data dalam bentuk Excel. Sebagai contoh, soalnya adalah seperti ini. Nah, nantinya kita akan disediakan berupa tanggal, nomor bukti, kode akun, debit kredit, dan lain sebagainya dengan data yang berjumlah sangat banyak. Nah, apabila teman-teman biasanya menggunakan Excel, apabila memilih menunya dengan cara mengarahkan mouse, kemudian memilih menu yang ada di ribbon ini. Cara itu sebenarnya tidak apa-apa, namun lebih menguras banyak waktu. Akan lebih cepat apabila teman-teman menggunakan shortcut. Jadi tidak perlu lagi teman-teman menggunakan mouse, tapi hanya menggunakan keyboard. Oke, kita langsung saja memulai shortcut yang pertama. Yang akan kita bahas adalah menuju ujung. Shortcut-nya adalah menggunakan kontrol, kemudian page up, page down, ke kanan ataupun ke kiri. Oke. Caranya adalah menggunakan kontrol, kemudian ke kanan, ke bawah, ke kiri, kemudian ke atas. Namun akan berhenti apabila terdapat sel yang kosong di samping kanan ataupun kirinya. Nah, sebagai contoh ini, di samping kanan sel ini karena kosong, maka pointer akan berhenti pada akhir dari pointer ini. Kemudian, shortcut selanjutnya adalah memblok ujung data. Caranya adalah dengan Ctrl, Shift, kemudian page up, page down ke kanan ataupun ke kiri. Kita praktekkan Ctrl, Shift, kemudian ke kanan. Bisa juga Ctrl, Shift ke bawah. Nah, kita sudah memblok seluruh tabel yang ada. Nah, selanjutnya, yang ketiga, apabila kita ingin memblok seluruh tabel, caranya adalah Ctrl plus A. Ini adalah cara lebih mudah daripada cara yang sebelumnya, karena kita hanya menekan satu tombol saja untuk memblok data yang disediakan. Itu Ctrl A. Nah, maka akan secara otomatis kita dapat memblok data yang disediakan. Selanjutnya, apabila ingin mengcopy, mempaste, meng-cut, caranya mungkin teman-teman udah tidak asing dengan shortcut ini, copy menggunakan Ctrl+C, paste Ctrl+V, kemudian cut Ctrl+X. Pertama kita blok dulu, kemudian copy dengan cara Ctrl+C, kemudian kita taruh di sel tertentu, paste, Ctrl+V. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin meng-cut, caranya adalah kita blok dulu, Ctrl+X, kemudian Ctrl+V. Nah, bedanya cut dengan paste adalah apabila cut, kita ingin memindahkan data itu ke pointer tertentu. Kemudian apabila kita ingin melakukan undo dan juga redo, caranya adalah Ctrl Z dan juga Ctrl Y. Nah, jadi untuk undo ini kita akan membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian untuk redo itu merupakan kebalikan dari undo. Jadi kita akan mengulang sesuatu yang telah dibatalkan sebelumnya. Nah, apabila kita ingin mengembalikan seperti semula, caranya adalah dengan menggunakan Ctrl Y. Nah, apabila kita ingin mengembalikan seperti tadi, gunakan Ctrl Z. Nah, selanjutnya, apabila kita ingin membuat tabel, shortcut-nya adalah Ctrl+T. Kita taruh di sel pointer pada tabel, kemudian kita
mengklik shortcut yaitu Ctrl T, kemudian Enter. Nah, maka secara otomatis kita telah membuat tabel. Selanjutnya, apabila kita ingin mengaktifkan atau menonaktifkan filter, caranya adalah dengan Ctrl, Shift, dan L. Nah, filter ini adalah sebuah fitur yang paling sering kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal TABK nantinya. Ctrl, Shift, L. Nah, apabila teman-teman masih mengingat materi di Aptikom, jadi kita ingin memfilter data-data yang ada dengan ketentuan tertentu. Nah, seperti ini. Selanjutnya, apabila kita ingin menampilkan format sel, caranya adalah dengan Ctrl plus 1. Oke, sebagai contoh, kita blok dulu pada kolom yang ada di sini. Kemudian kita klik Ctrl 1. Nah, tujuannya apabila kita ingin mengubah format sebuah angka menjadi bentuk yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita ingin mengubah dalam bentuk accounting. Nah, kita pilih dulu simbol yang ada, karena tadi kebetulan kita masih non, maka dari itu tidak ada perubahan. Nah, kita pilih Rp, rupiah. Nah, seperti ini. Kembalikan. Yang selanjutnya adalah apabila kita ingin menjumlahkan data. Jumlahkan data pada sebuah tabel yang berjumlah ribuan. Caranya adalah dengan Ctrl plus sama dengan. Nah, mungkin teman-teman di sini apabila menjumlahkan, caranya seperti ini. Sama dengan sum, kemudian datanya kita tarik dari bawah ke atas, seperti ini. Nah, ini sangat membuang banyak waktu. Ada cara yang lebih mudah dan lebih simpel, yaitu Alt, kemudian sama dengan. Shortcut ini sudah memisahkan antara data dan juga header. Jadi header tidak ikut tercopy dalam rumus sum ini. Kemudian teman-teman juga harus mewaspadai apabila dalam sebuah data ini, apabila ingin menjumlahkan, kemudian di tengah-tengah ini ada kosong. Maka dari itu, kita harus memastikan bahwa data ini telah full, dan apabila teman-teman tidak mengecek, maka penjumlahan ini tidak secara menyeluruh. Sebagai contoh di sini, karena ini renggang-renggang ya, kita tidak bisa menjumlahkan secara langsung dengan shortcut Alt sama dengan. Nah, hanya sampai pada sel yang kosong saja. Apabila seperti ini, teman-teman cukup menariknya ke samping kanan. Nah, seperti ini. Kemudian, shortcut selanjutnya adalah apabila kita ingin memblok keseluruhan kolom, caranya adalah dengan mengklik seperti ini, sebenarnya bisa, tapi ini menggunakan mouse. Ada shortcutnya, yaitu menekan Ctrl, kemudian space. Tidak hanya kolom, kita juga dapat memblok baris secara keseluruhan dengan cara manual seperti ini, atau juga menggunakan Shift dan juga space. Ini kita telah memblok keseluruhan dari baris yang ada. Kemudian apabila kita ingin menambahkan baris atau kolom, caranya adalah dengan Ctrl, Shift, kemudian sama dengan. Ctrl, Shift, sama dengan. Ctrl, Shift, sama dengan, sama dengan, sama dengan.
Kemudian apabila kita ingin menghapus baris atau kolomnya, caranya adalah dengan kontrol plus minus. Kontrol minus. Kontrol minus. Kontrol minus. Oke, selanjutnya apabila kita ingin pindah ke sheet lain, caranya adalah dengan kontrol Fn dan page up. Apabila kita ingin ke kanan, kontrol Fn dan page down. Apabila kita ingin ke kiri, maka menggunakan kontrol Fn page up. Kemudian apabila kita ingin mengubah suatu angka menjadi persentase atau dalam bentuk persen, adalah caranya menggunakan kontrol shift dan 5. 5 ini berupa bentuk persen. Kita langsung saja kita copy di sini, kemudian kontrol shift dan 5. Kontrol Z. Kemudian apabila kita ingin mempaste ke bawah, caranya adalah dengan klik 2 kali. Ini menggunakan mouse, tapi cukup mudah dan sangat simpel. Sebagai contoh, kita ingin menomori sebuah data, 1, 2, 3. Apabila secara manual, bisa kita lakukan dengan cara menarik itu secara manual ke bawah, seperti ini. Namun lagi-lagi ini sangat menguras banyak waktu, dan sangat tidak disarankan. Cara mudahnya adalah kita cukup mengklik di pojok kanan bawah. Maka secara otomatis penomoran akan sampai ke ujung paling bawah. Nah, seperti ini. Ini kita kembalikan. Apabila kita ingin menuju pada banyak tools, kita tidak perlu menghafal shortcut-shortcut yang ada di atas. Cukup menekan Alt, kita sebenarnya sudah bisa pergi ke banyak menu yang ada. Seperti ini. Sebagai contoh, apabila kita ingin pivot, caranya adalah dengan Alt N plus V. Alt N V. Nah, mungkin teman-teman masih ingat di pelajaran Applikom saat kita mempelajari mengenai pivot table. Jadi intinya pivot table itu kita ingin membuat tabel baru dengan informasi-informasi yang kita inginkan. Selanjutnya, apabila kita ingin menuju tools filter, kita cukup dengan menekan Alt dan tidak perlu menghafal HSV-nya. Sebagai contoh, kita langsung ke Alt, kemudian kita tinggal memilih apabila kita ingin filter, yaitu pertama kita ke Home, H, kemudian kita ke S, kemudian kita ke F, yaitu filter. Karena sebelumnya udah ada filter, maka filternya akan menghilang. Nah, seperti ini. Kita lakukan dengan cara yang sama, Alt, H, S, V. Nah, maka secara otomatis kita akan dapat memfilter data yang disediakan. Seperti ini teman-teman. Oke, Adirekta, sekian saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.